Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita telah sampai kepada perkataan musannif qala, telah berkata siapa musannif, yaitu Abu Suja, pengarang kitab Ghayah al-Ikhtisar. Beliau mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga sholawat Allah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu khatamin nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dan semoga sholawat juga daripada Allah tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ajmain seluruhnya. Wassalatu minallah ar-rahmatu. Sholawat jika itu datang daripada Allah, maknanya adalah rahmat. Wa minal malaikati, dan jika sholawat itu datang dari para malaikat, itu maknanya adalah al-istighfaru, permohonan ampun. Wa minal adamiyyin, dan jika sholawat itu datang daripada manusia, maka maknanya adalah tadarru'un wa du'aun, itu adalah merendahkan diri dan permohonan doa. Wa sumya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan likathrati khisalihil hamidah. Dan dinamai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinamai Muhammadan. Kenapa? Likathrati khisalihil hamidah, karena banyaknya sifat-sifat beliau yang terpuji. Wakhtulifa fil al, dan diperselisihkan fil al di dalam makna al. Faqil, dikatakan hum, yang dimaksud dengan keluarga Nabi al tadi itu adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib. Wa hadza, ini pendapat yang mengatakan bahwasanya keluarga Nabi adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib, ini adalah makhtarahu Syafi'iyyu wa ashabuhu, pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan para sahabatnya. Wakil, dan dikatakan lagi hum, adapun keluarga Nabi itu adalah itratuhu, keturunan Nabi, wa ahlu baitihi, dan ahli baitnya. Wakil, dan ada yang mengatakan lagi aluhu, adapun keluarga Nabi itu jami'u ummatihi, itu seluruh umatnya. Jadi keluarga Nabi itu adalah seluruh umatnya. Wakhtarahu, dan telah memilih pendapat ini jam'un, sekelompok minal muhaqqiqin, daripada ulama-ulama ahli tahqiq. Minhum, di antara mereka adalah Al-Azhari. Kemudian wa ashab, adapun lafaz ashab itu jam'u sahibin, jamak daripada kata sahib. Jadi sahibun, sahibani, ashab. Wa huwa, adapun sahabah itu adalah kullu muslimin, setiap muslim, ra'an nabiyya, yang dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahibahu, dan dia bersahabat dengan Nabi walau sa'atan, meskipun hanya sesaat. Jadi yang disebut sahabat itu adalah setiap muslim yang dia melihat Nabi dan dia sempat bersahabat dengan Nabi meskipun hanya sesaat.
Wakil dan ada juga yang mengatakan sahabat itu adalah man talat suhbatuhu wa mujalasatuhu, yaitu orang yang lama persahabatannya dengan Nabi dan orang yang lama mujalasahnya dengan Nabi. Artinya orang yang lama bergaul dengan Nabi. Wal awwalu, adapun pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya sahabat itu adalah kullu muslimin ra'an nabiyya ila akhirih, itu huwar rajihu, itu adalah pendapat yang unggul, yang kuat indal muhadditsin, menurut para ulama ahli hadis. Wasani, adapun yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya sahabat adalah man talat suhbatuhu wa mujalasatuhu huwa rajih, itu adalah pendapat yang unggul, yang kuat indal usuliyin, menurut para ulama usul. Qala syekhu, berkata siapa syekh pengarang kitab Takrib Matan Abi Suja, beliau mengatakan sa'alani, telah meminta kepadaku siapa ba'du asdiqai, sebagian temantemanku. Sebagian teman-temanku telah meminta kepadaku an a'mala, supaya aku membuat mukhtasaran, satu ringkasan fil fiqhi, di dalam ilmu fikih, ala madhab syafi'i, di atas madhab syafi'i, fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, dalam bentuk yang sangat ringkas. Jadi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz itu maknanya sama, sangat ringkas. Sebagian teman-temanku itu meminta kepadaku supaya aku membuat satu ringkasan di dalam ilmu fikih di atas mazhab Imam Syafi'i, yang mana mukhtasar tadi bentuknya adalah sangat ringkas. Yakhifu ala talib, yang mudah atas penuntut ilmu, darsuhu, mempelajarinya, wa yashulu, dan mudah alal mubtadi', atas pemula, hifdhuhu, menghafalnya. Yang mana ringkasan tadi itu mudah dipelajari dan mudah dihafal. Selain temanku tadi meminta kepadaku untuk membuat satu ringkasan di dalam ilmu fikih, teman-temanku tadi juga meminta kepadaku wa an uktsira fihi, supaya aku memperbanyak fihi, di dalam ringkasan tersebut, minat taqsimat, daripada pembagian-pembagian hukum fikih, wa hasril khisal, dan batasan-batasan hukum, sunnah, wajib, mubah, dan seterusnya. Fa'ajabtuhu, maka aku memenuhi permintaan daripada teman-temanku tadi, ila dzalika, kepada membuat mukhtasar, taliban litsawab, karena mencari pahala, wa raghiban ilallah, dan berharap kepada Allah, fit taufiq, di dalam mendapatkan taufik, lissawab, untuk menemukan kebenaran. Innahu, sesungguhnya Allah, ala ma yasha'u qadirun, atas apa yang Dia kehendaki itu qadirun, maha berkuasa, wa bi ibadihi, dan terhadap hamba-hambanya Allah ini khabirun, maha mengetahui. Al-mukhtasaru, jadi lafadz mukhtasar maknanya adalah ma qalla lafzuhu wa kathurat ma'anihi. Jadi mukhtasar itu adalah ma, sesuatu, qalla, yang sedikit, lafzuhu, lafadznya, wa kathurat, dan banyak, ma'anihi, makna-maknanya. Lafadz yang sedikit dan akan tetapi maknanya itu banyak. Wa madhabu syafi'i, adapun yang dimaksud dengan madhab syafi'i adalah tariqatuhu, yaitu metodanya.
Jadi kita mengikuti mazhab Syafi'i itu bukan mengikuti zat manusianya, akan tetapi mengikuti metodologinya atau cara beliau di dalam menyimpulkan hukum. Wa Syafi'iyu itu mansubun, adapun Syafi'i itu mansubun, itu dinisbatkan ila jaddihi kepada kakek beliau Syafi' yang namanya Syafi'. Wa kunyatuhu, adapun kunyahnya Nabi, kunyahnya Imam Syafi'i itu adalah Abu Abdillah. Wasmuhu, sedangkan namanya Imam Syafi'i namanya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Wa yaltaqi, dan Imam Syafi'i nasab beliau bertemu ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemunya tadi fi Abdi Manaf, pada Abdi Manaf. Fa innahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Imam Syafi'i sama Nabi Muhammad bertemunya pada Abdi Manaf ini. Wa nisbatus sahihah, dan adapun penisbatan yang benar kepada Imam Syafi'i adalah Syafi'iyun. Wa syaf'awiyun lahnun, sedangkan syaf'awiyun itu adalah salah ucap, lahan. Wa ghayatus syai', adapun ghayatus syai' maknanya adalah tarattubul athari ala dzalika syai', dampak terhadap sesuatu itu. Jadi ghayatus syai' maknanya adalah tarattubul athari ala dzalika syai', dampak terhadap sesuatu itu. Kama taqul, sebagaimana kamu katakan, ghayatul bai'is shahih, dampak daripada jual beli yang sah adalah hilul intifa'i bil mabi', yaitu halalnya memanfaatkan sesuatu yang dijual belikan. Jadi dampak daripada jual beli yang sah adalah halalnya memanfaatkan sesuatu yang dijual belikan. Wa ghayatus sholatis sahihah, dan adapun dampak daripada sholat yang dilakukan secara sah, dampaknya adalah ijza'uha, yaitu mencukupinya sholat tadi, wa adamul qada', dan tidak perlu diqada'. Jadi dampak daripada sholat yang dilakukan secara sah itu adalah mencukupinya sholat tadi dan tidak perlu diqada'. Wal muraddu huna, dan ghayah yang dimaksud di sini adalah nihayatun wa wijazatul lafzi, yaitu adalah lafadz yang sangat ringkas. Nihayah wa wijazatul lafzi, yaitu lafadz yang sangat ringkas. Wa taufik, adapun taufik huwa khalqu qudratit ta'ah, yang dimaksud taufik itu adalah menciptakan kemampuan untuk melaksanakan ketaatan. Bi khilafil khidlan, berbeda dengan khidlan, fa innahu, sesungguhnya khidlan itu adalah khalqu qudratil ma'siyah, menciptakan kemampuan untuk melakukan kemaksiatan. Waswab, sedangkan swab yang maknanya benar itu adalah diddul khata', kebalikan daripada salah. Jadi benar itu kebalikan dari salah. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.